akan menggunakan timnas. I was able to train with Timnas Indonesia in the training camp in Bandung. So finally. Timnas Indonesia gunakan Stadion GBK di Piala AFF 2022, PSSI minta diskon. Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, yakni PPK GBK bisa memberikan diskon khusus untuk Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Yunus Nusi memang memastikan Timnas Indonesia bakal menggunakan Stadion GBK sebagai home base mereka di ajang Piala AFF 2022. Di mana skuad Garuda bakal menjamu tamu yakni Kamboja pada tanggal 23 Desember dan Thailand pada tanggal 29 Desember. Bahkan tak hanya di babak penyisihan grup, Yunus mengatakan Timnas Indonesia tetap menggunakan Stadion GBK bila lolos ke babak semifinal dan final. Dengan menggunakan 4 laga di Stadion GBK, PSSI pun berharap mendapat harga khusus untuk Timnas Indonesia. Yunus berharap ada diskon yang diberikan pengurus GBK untuk keperluan Timnas Indonesia, untuk Piala AFF, home tanggal 23 melawan Kamboja dan 29 melawan Thailand. Kami rencanakan untuk menggunakan SUGBK, buka Yunus, kita tentu berharap Timnas Indonesia diizinkan bermain di sana. Tentu kami juga berharap untuk diberikan diskon harga yang bagus untuk Timnas Indonesia, ucap Yunus menambahkan. Sebelum akhirnya mendapat restu di Stadion GBK, memang PSSI sebelumnya sudah menunjuk Stadion Patriot sebagai markas Timnas Indonesia. Namun polemik datang mengapa Timnas Indonesia tidak bisa menggunakan Stadion GBK. Demi melancarkan persiapan tampil di Piala AFF, Timnas Indonesia pun sudah disiapkan agenda uji coba selama pemusatan latihan di Bali. Diutarakan oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri bahwa uji coba ini kemungkinan besar akan melawan tim Liga 1. Terlebih Liga 1 sedang dihentikan sementara sehingga klub hampir pasti sedang senggang. Saya program detail belum terima dari Shin Tae-yong, tapi saya yakin akan ada uji coba dengan tim Liga 1 atau tim Indonesia, kata Indra Syafri. Dengan disiapkannya tim Liga 1, bisa saja tim seperti Persija Jakarta, Persib Bandung maupun Bali United menjadi calon lawan skuad Garuda. Timnas Indonesia mendapat kabar baik. Setelah Sandy Walsh menerima paspor dan berangkat untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali. Pada Minggu, tanggal 27 November tahun 2022, KBRI Brussels telah menyerahkan paspor ke Sandy Walsh. Dengan menerima paspor tersebut, Sandy Walsh sudah menyelesaikan persyaratan administrasi terakhir dari proses naturalisasi. Pemain timnas sepak bola Indonesia Sandy Walsh telah menyelesaikan pembuatan paspor Indonesia di KBRI Brussels, tulis akun KBRI Brussels di Instagramnya. Paspor ini menjadi persyaratan administrasi terakhir yang melengkapi proses naturalisasi Sandy. Setelah menerima paspor, Sandy langsung terbang ke Indonesia untuk mengikuti rekan-rekannya TC di Bali. Lewat akun Instagramnya, Sandy mengunggah stories sedang berada di Bandara Brussels. Keberangkatan Sandy tersebut juga dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi KBRI Brussels. Kini Sandy akan segera bergabung dengan rekan-rekan lain di bawah bimbingan coach Shin Tae-yong 7777, untuk berlaga di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang akan bergulir mulai tanggal 20 Desember nanti.
Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Bagi pemain berusia 27 tahun tersebut, bermain untuk timnas Indonesia sangat membanggakan. Di Piala AFF 2022, dia mengharapkan para pemain melakukan kerja keras agar bisa menjadi juara. Bangga bisa bergabung dengan timnas Indonesia, ayo bekerja, tulis Sandy. Selain Sandy, ada Jordi Amat yang juga telah menjadi WNI dan kemungkinan bakal melakukan debutnya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Di Piala AFF 2022, timnas Indonesia berada di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam. Sementara pertandingan pertama skuad Garuda di Piala AFF 2022 adalah pada tanggal 23 Desember tahun 2022. Intip lokasi TC Timnas Indonesia di Bali, ini kelebihannya dan sayangnya Timnas Indonesia belum punya TC pribadi. Timnas Nasional Indonesia akan melakukan training center, TC, dalam rangka persiapan menjelang bergulirnya Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 22 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023 mendatang. Diagendakan Timnas Garuda akan melakukan TC di Bali. Pelatih Sintayong telah memanggil sebanyak 28 daftar nama pemain yang akan membela Timnas Garuda di ajang Piala AFF yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand itu. Nama-nama pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari juga turut terdaftar dalam 28 pemain itu. Tidak tanggung-tanggung, dua lokasi terbaik, yakni Bali dan Jakarta ditetapkan oleh PSSI sebagai tempat anak asuh Sintayong berlatih intensif. Pulau Dewata pun menjadi tempat pembuka rangkaian program pemusatan latihan dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Timnas Indonesia memulai persiapan Piala AFF 2022 di Bali tanggal 28 November, nanti begitu mendekati pertandingan pertama tanggal 23 Desember akan pindah latihan ke Jakarta, ujar Iwan Bule. Dipilihnya Bali sebagai lokasi TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 ini tentu menjadi salah satu wadah untuk mempersiapkan diri serta infrastruktur sebelum nantinya menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U20 2023 mendatang. Lantas, seperti apa kualitas infrastruktur penunjang TC Timnas Indonesia ini? Simak informasi berikut ini. Pertama, Stadion Kapten Iwayan Dipta Stadion megah yang berdiri di kawasan Buruan, Gianyar ini akan menjadi salah satu lokasi Nadeo Chess berlatih selama melakoni TC di Bali. Dipilihnya Stadion Kapten Iwayan Dipta tentu menjadi hal yang tepat. Pasalnya, stadion berkapasitas 18.000 kursi tersebut memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan lagi.